Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Semakin banyak yang merasa kepanasan dengan tantangan dari Edis, loncat dari Monas. Kalau Quran bisa menjawab pertanyaan Edis. Salah satu contohnya adalah seorang ibu dari Malaysia yang menerima diskusi dengan Edis. Namun, meskipun tampak agamais, pengetahuannya tentang agamanya sendiri belum tentu mendalam. Satu pertanyaan dari Edis membuat si ibu marah besar, terutama ketika Edis menyebut bahwa hijab yang dikenakannya hanyalah seragam boker. Selanjutnya, Edis menjelaskan sejarah awal turunnya ayat hijab yang ternyata berkaitan dengan Umar bin Khattab. Bagaimana kelanjutan diskusi ini? Mari kita simak video berikut. Let me do that. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting. Saya bukan berbicara mengenai puasa. Azza. Seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Itu namanya kamu jahil. Itu tak namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, Azza. Kita diberi otak oleh Azza. Allah, harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini, Azza. Orang muslim tengah puasa. Kan marah-marah kan? Begini, saya tadi sudah bilang harus punya. Begini, Azza. Harus punya yang namanya adab. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan bahwa wanita wajib menutup kepalanya. Saya lompat dari Petronas, ya kan? Saya pergi ke KLCC, ya, KLLC. Saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Ayo. Silakan. Itu ada je. Silakan. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya. Saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Itu ada. Iya, di mana? Adanya di mana, Azza? Oke. Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada Oke, saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Tapi sebenarnya nak ini dulu, jangan. Iya, sedikit. Habis itu selepas tunjukkan ayat kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan meninggal dunia. Inilah jadi Kristen ini tak relax, langsung ribet hidup kamu ini. Justru kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Dikatakan di situ tidak ada ayat yang wajib menutup kepalanya. Di mana? Ayat berapa? Relax lah. Ya, relax ini, relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah. Quran surat berapa? Ayat berapa? Anak-anak kamu, perempuan-perempuan. Quran surat berapa? Hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak baca dulu ayatnya. Nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Oke, baik. Jadi tujuan pelan, aduh Azza, pelan-pelan Azza. Pelan-pelan.
Aduh. Aza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Baik. Saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini ya Aza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahwa baik. Ini baik. Daripada kalam Baik, sabar ya. Oke, sabar. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab. Saya terjun daripada Munas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu klaim bahwasanya sabar ya. ini kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother. No. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis. Sekarang lari ke hadis. Masih oke. Berarti enggak percaya kepada hadis? Enggak percaya kepada hadis? Percaya saya tak. It's okay. Just go. Baik. Tak ada different pun. Tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu attacks orang saja, tapi tidak pernah muhasabah diri. Sehingga yang merasa diri dia yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang mengatakan baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar, saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan bukti bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Oke, baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba atasi. Dia pun tak accept lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak accept. Oh, begitu. Yang kamu tampilkan itu tak accept. Sebab kamu menipu. Iya, sabar ya. Kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik, kita tampilkan hadisnya. Tetapi kita balikkan kamera ya. Nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia. Subscribe to my channel. Perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis. Berarti idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya. Sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya Aza, saya sudah ketemu hadisnya. Aza, lihat ini hadisnya Aza, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul.
Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Hadisnya tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi kenik itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oke, gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu, kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya, bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Misunderstanding kamu di dalam. Jangan bilang misunderstanding dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya ini Anda bilang saja, Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, biar saya jelaskan. Tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini nggak tahu, bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba bacakan. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu, coba bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim, ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan baca dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai muslim. Saya tertutup. Oke, coba bacakan. Orang yang free dilihat. Apa orang kata dulu. Sebentar, saya akan baca hadisnya sama kamu nih. Aduh. Pak, saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar. Ia adalah menegurnya hanya karena dia
ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahlah. Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Silakan. Aduh, berat, saudara-saudara. Coba ayo. Baik-baik. Sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat Aza, kamu jawab saja aja, kamu malah curhat. Ayo, silakan, yuk. Relax, harus cool, tak handsome tau. Adalah Edis tak handsome. Saya sudah handsome Aza, saya sudah handsome dari dulu, saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, yuk. Silakan. Oke, baik. Oke. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengusap situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free nih. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang gratis. Free. Indonesia pun barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, kita nggak bicara masalah itu aja. Masalahnya idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan Begini, Aza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Aza, ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Aza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih teman-teman? Makanya Aza, telinga jangan ditutup. Ya. Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masa saya bukan. Aza, kamu mengakui nggak? Itu dulu seragam. Ceritanya buang air besar. Setuju? Bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kali? Iya, dulu dengar Aza. Dulu wanita-wanita sebentar, Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini. Oke, intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Oke. Sebabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi sebentar. ide tersebut mana yang lebih dulu datang? Azaz. Sebentar aja. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri dan perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang
Kamu tanya itu idenya. Jawab singkat, mana yang lebih dulu? Sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya. Salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar, tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Adalah permasalahan umat Islam. Berat ini saudara-saudara, di bulan puasa yang sangat berat ini saudara-saudara, banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Azza, saya tanya dulu Azza. Oke, ini terakhir Azza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Azza, mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab, atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Oke, iya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Mana yang lebih dulu Azza? Azza, yang lebih dulu mana Azza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Oke, ide Umar. Ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar aja ya. Saya balikkan dulu kamera saya lagi Azza. Saya balikan. Oke Azza. Azza lihat ini Azza. Ya. Dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Azza, simple. Who is? Aduh, Azza. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul? Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke. Berarti ada ide-ide Umar, keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Nah, gimana sih kayak begini nih? Hal yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu? Oke lah, baiklah ya, nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu paham, Nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Mau dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke?
Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak Sudah berani. tahu aja. Umar yang punya inisiatif. Umar yang punya ide disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Itu betul. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Aduh, berat. Oke lah, terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu? Mana boleh macam itu, Edis? Jangan. Loh, kan sudah begitu jelas, apa lagi? Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskan lah. Kita kasih kesempatan. Nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan. Oke, silakan. Ya. Pahami dengan kamu punya kepahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Ya ada, kalau sudah berani baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Nanti kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Selamat siang. Benda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sih ini? Aduh, berat saudara-saudara. Ya baik ya, ini ada 15.400 orang yang menyaksikan teman-teman secara live di TikTok, dan juga mungkin ada hampir 2.000-an ya mungkin di YouTube. Kalau teman-teman mau mengajukan permintaan naik, teman-teman sudah siap bicara ya, jangan salah baca. Udah berapa jam saya siaran? Baru 1,5 jam loh teman-teman saya siaran ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Ini Lina dari tadi sudah saya naikkan, mau nyambung-nyambung. Ya silakan Lina. Halo Lina. Ya. Saya ada mau tanya sama kamu. Ya, Lina Muslim. Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera yuk. Mari diskusi dengan baik. Silakan tanya sepuasnya. Silakan. Kita tanya jawab silakan. Nyalakan kamera. Sudah saya undang. Oke, kejap ya. Ya. Ini Lina ini yang depan kayaknya saya kenal. Ini kayak yang punya channel Dayak Mualaf atau apa? Iya betul. Ya, saya pernah naik juga. Ah, ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini dan lagi. Ya, gimana Lina? Tahu jauh di sini, orang muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen tak akan paham. Siapa yang nggak paham? Yang orang muslim akan naik di kotak nih, bagi hidayah kamu semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Ya, termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana, Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Nggak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah tuh adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kan tidak ujian? Enggak nyambung sih Lina ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya Dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa atau bukti apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Allah itu bukan karangan Muhammad? Coba. Allah tuh memang ada, tapi dia uji. Kapan Allah pernah ada? Cuman ada di pikirannya Muhammad kan? Bukan pikiran Muhammad tuh memang dari dulu memang dihina. Oke, seandainya Allah pernah ada, bagaimana? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bahwa dia pernah ada?
Pernah? Gimana? Kapan? Ada di Al-Quran. Dia cakap aku Gimana? adalah masa. Coba cari di Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuma keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakkan. Ayo, batu malah begitu. Sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita. Kita tidak mulai nampak melihat dia, tapi dalam roh kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang macam Iya, tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada? Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk memenuhi hasratnya Muhammad. bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Begini, Lina. Apa? Istrinya Muhammad pernah ngomong sama Muhammad bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? Dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi masalahnya Itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya. ya Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab? ya boleh. Oke, saya tampilkan ya, sabar. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya, nih. Ini Arabnya. Ya. Baca aja Melayu. Oke, baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab Tafsir Al-Quran sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih. Kalian biar tahu ini Muhammad ini seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam, perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat, nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Iya, itu kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah ngomong begini. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Masih percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan dia pernah sentuh wanita itu, dia kawini saja. Bukan, Aisyah kan dia berkata demi
Allah, dia bersumpah Oke, ini aku tanya demi sama kamu. Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Oh, kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja. Dia sudah dia Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini coba? Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah tuh sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah tuh berkawin sampai 4 wanita. Tapi dia sentuh tuh wanita hanyalah Lina, Aisyah. tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina, jangan dibisukan Lina. Aduh. Nanti kamu hapus itu foto yang di depan. Jangan aku masuk dulu. Kamu kan sudah foto itu sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar juga begitu dia cakap. Buset, dibilang kurang ajar sudah katanya tuduh- Aisyah. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam itu, tapi bila Berarti dia rasa- kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, sudah. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu. Nah, jadi kamu Tapi begini, Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba. Ayo kalau berani kita diskusi nih, saya ini orang Kristen, saya tantang untuk diskusi, berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu tak perlihatkan daripada di dunia ini, sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya, tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa, nggak nyambung sih Lina ini. Aku makin tahu dia ada orang. Kurang-kurangin lah, benturin kepalaku begini. Nah, ini yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana itu? Bagus nggak itu? Iya. Supaya mereka berhenti ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Iya, bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya Silakan. belum habis cakap kesalahan kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu, nanti akan datang Isa untuk membunuh dia, begitu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikut-pengikutnya adalah kamu juga, termasuk orang kafir semua. Buset, kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya. Satu-satunya yang mempercayai makhluk adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian, sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib, dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini, makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tahu ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana?
Makin pusing lagi, makanya makin dipelajari, makin pusing, betul. Betul. Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul. Betul. Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus. Banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat senyum. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja masalahnya. Nggak bisa nangkep orangnya, dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Aku aja. Nah, gimana? Bila kita mau buktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan, kamu cakap kita ini bukan saudara, betul, aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini tanpa dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita. Kita saling berargumen, beradu argumentasi. Ya kan? Yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran Nabi terakhir. Tapi menurut hadis akan datang Nabi setelah Muhammad, namanya Isa. Berarti yang Nabi terakhir Nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak betul. Bingung kan? Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan kamu supaya dipimpin olehnya itu adalah Yesus. Saya tanya satu soalan, bila orang Muslim termasuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya pertama harus bertaubat hidup baru. Harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Iya saya tahu. Bila kita masuk Kristen kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid? Gimana? Ya gerejanya di mana? Ya, kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi. Sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu, hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertaubat, ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus. Nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya datang kepada Yesus, beli Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir, Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya. Saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu, beli Injil baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa.
Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin, lebih layak kamu jadikan panutan, junjungan, yang kepadanya kamu mengikut, yang kepadanya kamu memuliakan.